kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Dia. Kita angkat suara kita bertepuk tangan bersorak bagi Dia, Raja di atas segala raja yang telah memberikan hidup, memberikan keselamatan bagi kita semua. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau untuk langkahku. Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sampai selamanya. Ku takkan ragu padamu Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, mari kita terus memuji-muji Tuhan. Amin. Oh, Terpuji nama-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, kekuatan penuh kemuliaan. kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Kerajaan-Mu kekal untuk selama-lamanya. kekal selamanya. Oh, 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 oh. Kaulah Raja atas dunia, yang menancapkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Mari bertepuk tangan sama-sama. Tangan Kau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Bersama terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib, Ajaib dan penuh keagungan. satu hati kami nyatakan kerja-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa di surga. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami ada di sini pada waktu ini Tuhan, karena kesetiaan-Mu ya Bapa. Oh haleluya Yesus, pimpin kami. Sebagaimana Engkau setia, kami juga ingin setia kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berkenan selalu. Hari
Yesus, bagi Yesus seumur hidupku. Haleluya, curahkan rohmu Tuhan, curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan kami hamba-Mu yang berkenan selalu Tuhan. Haleluya. Sila duduk. Baik, mari kita berdoa. Ya Allah yang maha berkuasa, yang bertakhta di syurga dan di bumi. Engkau yang memerintah dalam hati semua yang mengenal Engkau. Berbicaralah, nyatakan dirimu melalui firman-Mu. Untuk kemuliaan-Mu kami serahkan kiranya Roh Kudus memberikan kesadaran dan pertolongan agar kami tahu bagaimana kami mau menyahut firman-Mu dan bertindak melakukannya. Semua ini kami panjatkan dengan ucapan syukur dan terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Salam bahagia dan selamat bertemu kembali. Saya merasa diri macam sudah agak lama tidak beribadah bersama dengan saudara-saudari untuk beberapa waktu. Dan puji Tuhan, kalau bukan Tuhan mengingatkan saya melalui Eldrin tempo hari, memang saya tak ingat bahwa saya bertugas hari ini. Jadi thanks brother, ya yang mengingatkan. Dia bilang, Kenan, kamu yang khotbah minggu hari ini kan? Oh ya, ya. Dengan itu, marilah kita sama-sama nikmati apakah yang Tuhan ingin bicarakan kepada kita. Nah, minggu lalu saya percaya Pastor Alice telah mengungsikan ya sebahagian daripada Injil Matius yang kita perhatikan, ya. Dan dengan itu kita mau sambung dengan Matius pasal yang ke-7 melalui ayat 13 hingga yang ke-20. Nah, ingat bahwa khotbah di bukit yang disampaikan oleh Yesus ya merupakan satu pengajaran mengenai apa? Mengenai kerajaannya, serta dia mau memberikan penerangan, penjelasan apakah rupa bentuk kerajaan surga yang sebenarnya. Dan yang lebih penting daripada itu bukan hanya tempatnya,
Tetapi apakah mengena dengan kita hari ini? Kita semua bilang mau pergi surga. Tetapi bagaimanakah itu mempengaruhi gaya kehidupan kita yang mencerminkan kerajaan Tuhan disendakan seperti di surga. Itu maksudnya ya. Alright, so dengan itu saudara-saudari, kita sudah memperhatikannya dari Matius pasal 5 ayat 3 hingga pasal 7 ayat ke-12. Di mana minggu lalu Pastor Alice sudah memberitahu rumusan. Kalau kamu mau tahu, seluruh Alkitab dirumuskan semuanya Matius 7 ayat 12. Alright, so dengan itu saudara-saudari, marilah kita perhatikan bersama-sama bagaimanakah Tuhan mau kita belajar bagaimana melakukan Matius 7 ayat 12 itu. Ya, tadi seni kata lagu yang dinyanyikan sebahagiannya yang kalau saya ingat, bukan oleh kekuatanku tapi oleh karena rohmu. Dan itu sangat tepat sekali dan itu mengajar bahwa kita tidak dapat melakukan tanpa pertolongan Tuhan. Yesus sangat baik dalam pengajarannya menjelaskan bagaimana. Oleh sebab itu saudara-saudari, pagi hari ini ya, seterusnya kita lihat dalam Matius pasal 7 ayat 13 hingga 20 dengan tema kebijaksanaan dan keputusan. Yesus mengundang, menjemput para murid-muridnya dan juga orang ramai. Alright, di atas bukit mungkin beberapa ratus orang, kami tidak tahu, tetapi fokus Yesus memang mengajar murid-muridnya. Tetapi ada orang lain ikut-ikutan karena ingin mendengar dan pengajarannya. Maka dengan itu saudara-saudari, kita mau lihat sampai ayat 13 hingga 20, Yesus bilang, kamu sudah dengar, tetapi ini kamu perlu buat keputusan. Apa yang kamu akan buat dengan apa yang sudah diajarkan di bukit, pengajaran khotbah di bukit, Sermon on the Mount. Apa yang kamu akan buat? Nah, itu menjadi satu cabaran kepada kita semua hari ini. Oleh sebab itu, Yesus ingin supaya bukan hanya kita mendengar, belajar, tahu tentang Alkitab. Itu penting, itu mesti diperlukan, bukan berarti kita berhenti. Yang lebih penting Tuhan Yesus tekankan ialah apakah tindakan kita sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Alright? Boleh ikut ya? Boleh ikut ya? Oke, so dengan itu saudara-saudari, mulai ayat 13 sehinggalah ke ayat 29, sebenarnya ayat 27. Yesus memberikan peluang kepada para pendengarnya dan murid-muridnya supaya buat pilihan. Ya, bukan pilihan raya umum, pilihan tepat. Tetapi ini pilihan soal kehidupan. Bukan hanya di dunia ini, tapi di dunia yang akan datang. Apakah yang kita akan buat? Alright, maka dengan itu saudara-saudari, poin yang pertama kita mau lihat, kita ada satu pilihan antara hidup atau mati. It's life or death. Ini sangat-sangat penting. Kadang-kadang kita tidak terfikir. Tetapi Yesus mencabar para pendengarnya membuat satu keputusan, satu pilihan. Ya, dan cabarannya itu cukup tegas. Dia bukan lagi bilang, "Bah, sendirilah, bah. Buatlah keputusan kamu sendiri." Dia bilang, bukan begitu. Ya, tetapi dia menginginkan kalau bolehlah semua pendengarnya yang berada di bukit bersama dengan Yesus supaya mereka buat pilihan yang tepat. Maka dengan itu saudara-saudari, ya, Yesus sudah menerangkan semuanya dan sekarang dan ringkasnya Yesus
mau supaya murid-muridnya memilih kehidupan. Dia mahu supaya orang memilih kehidupan. Ayat 13 dan 14. Right? Masuklah melalui pintu yang sesat itu. Kenapa? Ayat 14 memberitahu. Sebab melalui pintu sesat itulah kamu akan menemukan jalan yang menuju kepada kehidupan. Arti kata lain, jangan salah pilih. Sebab dia sudah berikan 2 jalan. Alright, 2 pintu. Satu yang sesat, satu yang luas. Ya. Tetapi yang sesat itu menuju kehidupan. Yang luas itu menuju ke arah yang lain. Oleh sebab itu saudara-saudari, ini sangat-sangat penting bagi Anda dan saya. Sekarang kita mau pikir bersama-sama. Apakah maksudnya pintu yang sesat yang membawa kita menuju kehidupan? Alright? Apakah artinya? Bila Yesus menekankannya. Okay? Sebab pengajaran Yesus dari pasal 5 ayat 3 dan sampailah pasal 7 ayat 12 konsisten. Dia tidak pernah berubah-ubah penekanan. Apa yang dia tekankan dari pasal 5 itu diteruskan sehingga pasal 7 ayat 12. Maka dengan itu saudara-saudari, Anda dan saya perlu mengerti apakah maksud pintu yang sesat. Ia adalah proses penyelamatan. Apa maksudnya proses? Saudara-saudari, ramai orang berpikir kalau saya sudah dibaptis karena saya bertobat dari dosa dan percaya kepada Yesus, habis cerita. Soalannya ialah apakah itu benar atau tidak? Pikirkan ya, oke? Pikirkan bersama-sama. Saya mengundang Anda berpikir bersama dengan saya, apakah benar bahwa apabila seseorang sudah dibaptis, sebab dia bilang saya sudah bertobat, saya percaya Yesus, habis cerita loh, tunggu pergi surga saja loh, apalagi? Sudah pasti ramai yang kurang jelas tentang hal ini. Tetapi pagi hari ini saya harap kamu buat satu pilihan yang tepat. Ya, yaitu melalui pintu yang sesat menuju ke jalan kehidupan. Kenapa saudara-saudari? Sebab maksud Yesus sebenarnya ialah sesudah kita bertobat dan terima Yesus, itu cuma titik permulaan. Contohnya saya berikan gambaran. Seorang bayi yang baru dilahirkan. Wah, kita lega, kita bersuka cita kan? Kita happy kan? Syukur sebab ada baby baru. Ya, seperti baru-baru ini ada kawan dia kata, "Ya, saya tidak dapat ikut sesi kali ini karena istri saya sedang menantikan kelahiran anak baru." Bila selepas itu dia kata, "Oh, baby saya sudah dilahirkan." Kami semua menumpang sukacita bersama dengannya. Pak, jangan lupa, anak bayi yang baru dilahirkan perlu tumbuh dan dewasa. Benar tak? Kita tidak boleh kasih biar itu baby begitu saja. Sebagai orang tua, sebagai ibu bapak, kita punya tanggung jawab mendewasakan, membimbing, mengajar, menjaga, dan buat apa yang perlu dilakukan. Benar tak ibu bapak? Saya percaya semua setuju dengan ini. Maka dalam hal kerohanian yang sama, ya, keselamatan kita itu perlu bertumbuh. Kita tidak boleh selalu tinggal begitu-begitu saja. Oleh sebab itu saudara-saudari, ya, yang ditekankan oleh Tuhan Yesus, pertumbuhan ini perlu. Kenapa? Pertumbuhan ini supaya kita akan membentuk corak gaya kehidupan kerajaan surga. Kerajaan Tuhan. Itulah tema kita, datanglah kerajaanmu.
Ini bukan doa Tuhan saja, tahu saudara-saudari. Petikan datanglah kerajaanmu bukan hanya sebahagian kecil. Dan kita hanya ungkapkan. Tetapi kita perlu paham yang ditekankan supaya kita akan bertumbuh sehingga kita diubah suai. Sehingga kita semakin hari semakin serupa gambaran Yesus. Roma pasal 8 ayat 29. Itu yang ditekankan sebenarnya. Bahkan bukan hanya Yesus yang mengajarkan itu. Ya, kita juga lihat Paulus juga mengajarkan hal yang sama. Bukan di Roma, tetapi dalam Filipi, di mana proses keselamatan ini, ya, artinya kita bekerja sama dengan Tuhan supaya manusia batinia kita, ya, menghasilkan corak kehidupan kerajaan Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Saya sudah banyak kali ulang ayat ini. Sebab Tuhan Yesus punya pengajaran itu konsisten. Kita tidak boleh ambil ayat ini sebagian ini dan kita bentangkan dan kita ajar. Sebenarnya kita perlu memahami secara keseluruhan. Maka dengan itu saudara-saudari, apa yang kita lihat adalah masalah seterusnya. Ada orang bermula dengan baik, tetapi berakhir dengan tidak seberapa baik. Banyak. Ada kan yang menyangkal Yesus? Benar? Tanpa menghakimi, jangan menghakimi. Bahkan saya punya kawan yang cukup baik hatinya. Yang cukup murah hati. Apabila sudah dalam kehidupan yang sulit, dia menghadapi cabaran hidup, dia kembali kepada corak kehidupan yang lamanya. Apabila sudah ramai yang coba berusaha mendorong, jangan kembali, jangan buat apa yang kamu pernah buat, bahaya. Sedih sekali nasihat tidak diterima. WhatsApp tidak jawab, call tidak angkat. Jadi saya pun rasa sedih juga. Apa boleh buat? Last Tuhan berkata, James, kamu akan jumpa dia juga. Sabar saja bilangnya. Tuhan bilang, sabar. Ya, saya bilang Tuhan biarlah. Sebab ada orang sudah maklumkan, dia boleh ditangkap juga itu nanti. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya, apa dia orang bilang? Akhirnya jatuh juga kan? Dan benar, satu kali dia kena tangkap, dan saya difahamkan dia dibawa masuk dalam penjara. Tunggu lagi, sabar. Akhirnya Tuhan buka jalan. Akhirnya aku jumpa dia. Ya, jumpa juga lah. Sebab saya diberitahu dia ada di dalam penjara. So berhubung dengan keluarga dan saya ambil kesempatan dan atur masa untuk melawat, untuk memberi dorongan. Nah, ada orang mula dengan baik, tetapi akhirnya tidak seberapa baik. Tetapi itu tidak bermaksud tiada harapan langsung. Apa yang penting saudara-saudari, di sini ialah supaya kita belajar bagaimana terus mengikuti Tuhan Yesus. Bukan senang mau menjadi anak Tuhan. Kita sudah belajar semua itu daripada ucapan bahagia, the beatitude. Alright? Kamu balik sendiri, renungkan. Saya sudah bentangkan, kita sudah perhatikan tahun lalu. Maka dengan itu saudara, cabaran Yesus kepada kita ialah bagaimana kita harus mengikuti Yesus. Sesuai dengan jalannya ya. Melalui pintu yang sesak, jalan itu menuju ke kehidupan itu jalan Kristus. Bagaimana? Kita lihat ini dalam Matius pasal 16 ayat 24, satu ayat yang saya ulangi beberapa kali sementara kita memperhatikan Injil Matius.
Yesus sudah mencabar bahwa sesiapa yang mau mengikutinya harus menyangkal diri. Bukan hanya menyangkal diri tetapi memikul salibnya. Lalu mengikutinya. Adakah kita sudah faham tuntutan ini? Adakah kita sudah mengerti apa yang Tuhan mau? Inilah kehendaknya. Mengiringi Yesus bukan satu kesukaan. Sorry lah, saya tak setuju dengan seni kata kesukaanku. Siapa bilang sesuka hatimu? Mungkin kita mau ubah. Kesenangannya mungkin. Kau tidak tahu. Saya bukan penulis lagu seperti Cikgu Janika. Cikgu Janika bolehlah. Waktu aku menyanyi Ndaklah aku mau sebut kesukaanku, tetapi itulah kerinduanku. Artinya saya tak mampu. Walaupun saya sudah paham ayat ini, tapi saya belum sempurna. Tapi biarlah itu menjadi kerinduan. Supaya saya belajar terus. Walaupun saya gagal, walaupun saya jatuh, tapi saya akan bangun kembali dan belajar terus. Sebab ini tuntutan Yesus, saudara-saudari. Ya, ini tuntutan Yesus. Bukan hanya sekadar menjadi keanggotaan gereja. Sudah dibaptis, sudah ditetap, sudahlah. Tetapi syukur puji Tuhan, Anda dan saya hari ini ada kesempatan seperti ini. Sehingga kita dapat pahami apakah kerajaan Tuhan dan bagaimanakah hidup kita, hidup saya dan hidup Anda boleh menjadi seperti itu. Maka soalannya di sini ialah kita perlu membuat pilihan dan buat satu keputusan. Apakah kita akan terus ikut Yesus walaupun sulit, walaupun ia mencabarkan, walaupun ia menyusahkan, walaupun ia membebankan, walaupun mungkin akan putus hubungan dengan anggota keluarga dan rakan-rakan yang lain. Right? Ini cabarannya. Maka Yesus mengatakan, pilihlah kehidupan. Pilihlah kehidupan. Ya. Ini cabarannya. Cabaran Yesus mengatakan, bukan semua orang. Waduh, nah ini lagi dahsyat kan? Ini lagi menakutkan. Sebab Yesus bilang, bukan semua. Hanya segelintir, hanya sedikit orang yang akan menemukan jalan ini. Of course, saudara-saudara, jangan rasa seolah-olah Yesus menghakimi para pendengarnya. Tidak. Dia menyatakan kebenaran. Yesus sudah tahu. Antara 12 murid, salah satunya akan apa? What is the word betray? Menyangkal. Betray. Ya. Oke, mengkhianati. Is that correct? Betray. Mengkhianati. Yesus tahu tak? Yesus tahu. Bukan Yesus tidak tahu. Jangan tanya soalan saya kenapa dia pilih lagi Yudas. Jangan tahu. This is not the time. Kita tidak bentangkan. Tetapi Yesus tahu. Oleh itu dia mengajak murid-muridnya. Alright. Kamu mau ikut aku kan? Alright. Kamu mau ikut aku? Tahu. Hanya sedikit orang. Yesus tidak sebut siapa-siapa. Dia bilang hanya segelintir. Oleh sebab itu saudara-saudari, apa yang lebih penting? Ya, kita mau sadar kenapa ia katakan sedemikian. Pokoknya di sini ialah jalan mengikuti Yesus sebagai Raja itu melalui pintu gerbang yang sempit, selalu disertai dengan penganiayaan. Tadi kita sudah lihat kan, menyangkal diri dan pikul salib, bukan senang. Oleh sebab itu dalam ucapan bahagianya,
dia sudah menyatakan dalam pasal 5 ayat 10 hingga ayat 12. Perhatikan perkataan dianiaya dalam 3 ayat ini, 10, 11, 12, disebut, diulangi. Artinya itulah penekanan Yesus kepada para pendengarnya. Kamu mau ikut aku, kamu akan dianiayai. Suka atau tidak? Nah kan? Bukan kesukaan kita semua. Bukan semua orang mau. Tetapi Yesus sudah mengatakannya. Itu adalah salah satu hal yang akan berlaku apabila kita buat keputusan ini. Sedemikian. Bukan senang, dengan kata lain, bukan senang. Ya, bukan mudah. Tapi kita bersyukur, ya, sebab kita boleh memahami hari ini, Anda dan saya diberkati memahami satu kebenaran, alright, satu paradoks. Alright, saya coba cari BM translation apa paradox. Itu juga ejaannya paradox. Who can help me with that paradox? Boleh tolongkah siapa yang what is paradox of Vincent? Okay. Can you speak to the mic? Can you try the mic and see? Oke, sabar sebentar. Sebab ini penting, As. Ya. You on it first, ya. Sudah, saya pun tak dapat explain, tapi paradoks juga dalam BM. Iya. Ya. Paradox juga. Paradoks juga. Alright, thank you very much. Oke, artinya ia macam bertentangan, bah. Alright, izinkan saya jelaskan ini. Alright, nah ini yang dimaksudkan. Kalau mau hidup kekal dalam kerajaan Tuhan, ia merangkumi kesukaran, kesulitan, penekanan, penganiayaan dalam hidup. Ya, kita sudah memiliki kehidupan Yesus. Kalau kita kekal beriman, berakar umbi dalam Kristus, terus mengikuti Yesus, bukan berarti semuanya senang dan mudah. Pasti ada kesulitan, cabaran. Iman kita boleh diuji. Ini paradoks. Nah, ini kita tidak bilang, saya mau kehidupan kekal tapi tidak mau salib. You cannot say that. Ya, sama ada Anda pilih untuk memiliki atau tidak. Kamu tiada pilihan sebenarnya. Saya pun tiada pilihan sebenarnya. Oleh sebab itu, saudara-saudari, Anda dan saya ya perlu memahami bahwa Yesus menuntut kita. Sebab dia kata seterusnya, sempitlah, ingat, pintu yang sesat, sempit, jalan yang menuju kepada kehidupan. Arti kata lain, saudara-saudari, bukan kita punya kehidupan di dunia ini tidak boleh menikmati segala berkat kebaikan Tuhan, oke? Kita masih boleh menikmati semua itu, tetapi ingat, kita sudah pada musim zaman akhir. Oke, the last hour sebelum Yesus datang. Bila saya tidak tahu. Jadi keadaan akan semakin hari semakin menekankan. Akan semakin hari semakin mencabarkan. Walaupun kita penuh harapan, penuh keyakinan, penuh dengan kepercayaan Tuhan. Alright? Tetapi Yesus sudah mengajar, kita perlu bertahan, bersabar, tekun sampai akhir. Barulah kita perolehi keselamatan yang Tuhan janji. Maka dengan itu, saudara-saudari, dalam hal ini, ya soalan saya ialah, bagaimana kita memilih kehidupan kerajaan Tuhan dan ambil keputusan untuk memasuki pintu yang sesak ataupun sempit. Jawabannya kita sudah belajar dalam Matius 7 ayat 7 hingga 11. Mintalah ya rohnya
yang akan menunjukkan kerajaan dan kebenarannya. Minta apa yang Tuhan sudah janjikan, yaitu pertolongan Roh Kudus hari ini. Sebab itu saudara-saudari, kalau kita ingin bijak untuk membedakan dan memilih pilihan hidup oleh Roh, maka kita lihat Injil Kristus yang sebenarnya bukan soal peraturan agama, ritual, dan sebagainya, melainkan hubungan pribadi dengan Kristus yang menjanjikan Roh Kudus tinggal bersama dengan kita. Arti kata lain, kita dipimpin, kita dikuasai, kita dituntun, kita diberi tunjuk ajar oleh Roh Kudus sendiri setiap hari, setiap waktu. Karena Paulus dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 hingga 18 berkata demikian, Tuhan adalah roh dan di mana roh Tuhan ada, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua yang tidak berselubung sedang diubah menjadi serupa gambaran dan rupa Tuhan. Dari tingkat kemuliaan yang satu ke tingkat kemuliaan yang lain. Sebab semuanya itu berasal dari Tuhan yang adalah roh. Maka dengan itu saudara-saudari, Anda dan saya perlu memahami apakah artinya menjadi seorang Kristen. Bukan seorang yang beragama Kristen. Orang Kristen yang benar-benar ikut Yesus. Itu yang dia mau. Sebabnya ialah orang Israel gagal. Perhatikan perjanjian lama. Itu sebabnya Yesus datang. Ya. Kalau kita baca perjanjian lama secara umum, kamu dapat lihat bayang-bayangan. Oleh sebab itu saudara-saudari, Anda dan saya perlu mengerti ini. Baik, kita akan terus buat satu pilihan, yaitu bila kita memilih kehidupan kerajaan Tuhan dan hidup dalam roh, kita pilih, kita akan mengalami transformasi perubahan batinnya dari dalam luar. An inside change. Right? Kita ada informasi tapi kurang transformasi. Kita tahu banyak tetapi kurang bertindak. Tapi Yesus mengajar kita supaya buat pilihan yang tepat. Supaya ada informasi yang menghasilkan transformasi. Right? Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita mau lihat seterusnya di dalam nasihat Yesus kepada para pendengar, waktu masih berada di bukit. Pilihan kedua antara kebenaran ataupun penipuan. Kita perlu tahu apa yang benar, apa yang enggak. Banyak orang kadang-kadang salah pilih. Itulah sebabnya sekarang banyak scam kan? Betul tak? Banyak scam, bank account kita dengar. Dan saya pun mau jaga-jaga, kadang-kadang enggak tahu siapa yang Kadang-kadang WhatsApp datang bilang kau buat ini, kau tekan ini, nanti habis. Banyak penipuan. Tetapi Anda dan saya perlu bijak membedakan apa yang benar, apa yang tidak. So dengan itu saudara-saudari, apa yang penting di sini kita melihat Yesus terus memberi amaran kepada murid-muridnya supaya berwaspada, supaya berjaga-jaga dengan nabi palsu, guru-guru palsu. Kalau boleh zaman kita ini pastor-pastor palsu. Tempoh hari ada jemaat Chinese bagian Cina tanya saya, Padri, masih adakah ini nabi-nabi palsu hari ini? Atau kui?
Aku bilang, apa pendapatmu? Aku belajar sekarang jangan jawab terus. Bila soalan seperti ini datang, aku selalu mau tahu apa pikiran mereka dulu. Jadi aku bilang, apa pendapatmu? Dia tidak dapat jawab saya. Pelan-pelan ceritanya, ya, saya kasih paham dia. Oke, now apa yang penting saudara-saudari, kita dinasihatkan, sebab dalam ayat 15 hingga 16, Yesus sudah memberikan satu nasihat. Dan dia sudah memberi satu amaran, supaya hati-hati, supaya jaga-jaga. Bagaimana? Ayat 16 mengatakan dari buahnya, dari perangainya, dari tingkah lakunya, daripada gaya kehidupan mereka, dari pengajaran mereka. Oh, bahaya sekali. Ya, nanti kita akan lihat beberapa contoh supaya kamu dapat membedakan. Alright. So, di sini saudara-saudari, apa yang kita lihat, ya, mengapa Yesus memberi amaran? Apa tujuan Yesus? Kita perlu paham maksud asal, ya, kenapa Yesus memberikannya. Ada dua sebab. Yang pertama, nabi-nabi palsu ini amat bahaya sekali. Kedua, mereka ini penipu. Bukan saja bahaya, tapi mereka ini suka menipu. Oleh sebab itu, saudara-saudari, Yesus memberi nasihat. Berwaspada, berjaga-jaga. Kenapa? Sebab mereka akan boleh memutar-belitkan dengan firman Tuhan. Jadi kadang-kadang kita baca banyak kiriman orang, kadang-kadang kita pikir, oh ya kan, aduh ya aku bilang, halo, kau percayakah itu? Aku bilang. Macam mana kau buat keputusan ini? Alright? Tanpa menghakimi orang itu, saya memberi nasihat, jangan. Itulah sebabnya kenapa saya mendorong supaya saudara bacalah firman Tuhan, bacalah. Berusaha mendalami firman Tuhan supaya lewat daripada itu Roh Kudus bukan memberikan kita hikmat, kebijaksanaan untuk membedakan apa yang palsu, mana yang benar. Jadi nabi-nabi palsu ini mereka berbahaya karena mereka boleh guna firman Tuhan. Mereka datang seperti Yesus katakan dengan kulit domba, tetapi mereka adalah serigala yang puas. Mereka menipu, ya, seolah-olah mereka kelihatan seperti betul, benar, tetapi sebenarnya palsu dan kosong. You will know it. Maka dengan itu saudara-saudari, ya, kita mau tanya soalan ini seterusnya. Kita lihat bahwa nabi palsu akan memikat, kemudian dia buat janji-janji yang tidak betul, dan mereka tidak ada tanggung jawab terhadap orang-orang yang mereka mau tipu itu. Maka hati-hati. Banyak wanita, sedih sekali saya mau katakan, banyak wanita terjatuh. Karena saya paham mereka yang rindu mau mendapatkan teman hidup, tetapi melalui scam ini mereka bilang, oke, saya cinta kamu, saya mau kawin kamu, tetapi tolonglah masukkan uang sebanyak ke dalam akun saya dulu. Ada yang masuk. Aduh, ya aku bilang. Saya pernah bertemu dengan orang sedemikian. Sedih sekali. Sedih sekali. Ya, itulah kerja nabi palsu yang suka datang mengajar. Ya. Jadi hati-hati. Maka dengan ini, saudara-saudari, saya mau minta jemaat dengan hormat uji saya dulu. Adakah Canon James Lee seorang guru palsu di tengah-tengah kamu? Test me.
Alright? Saya sedia dicabar. Saya siap ditegur kalau saya adalah sedemikian. Ya, saya minta ini. If you find that kalau pengajaran saya menyesatkan kamu, tolong beritahu. Kalau apa yang saya sampaikan tidak bersesuaian dengan firman Tuhan yang sebenarnya, lapor kepada bishop. You have the right. Sebab kita perlu tahu. Ya, kita perlu kenali mereka. Maka dengan itu saudara-saudari, bagaimanakah kita mengenali nabi palsu? Melalui karakter mereka. Gaya hidup mereka, tabiat mereka. Sebab dalam Matius pasal 7 ayat 16 dan ayat 20, Yesus sendiri sudah berkata bahwa melalui buahnya kita mengenali semua itu. Melalui gaya kehidupannya. Ya. Jadi hati-hati. Hati-hati. Maka kita boleh menilai. Nah, ini ada 3 perkara yang kamu boleh nilai gaya karakter mereka. Yang pertama, pengajaran mereka. Tadi saya sudah minta kamu uji saya. Apa yang saya sampaikan itu, apakah itu benar-benar mendorong Anda supaya kembali kepada Tuhan, ataupun saya hanya mau kamu ikut dengan saya. Kedua, kesan pengajaran mereka. Adakah firman Tuhan yang disampaikan itu membangunkan ataupun melemahkan? Kesan pengajaran mereka. Ketiga, cara gaya kehidupan. Ya. Itulah sebabnya sejauh mana yang boleh setiap hamba Tuhan, Anda dan saya perlu uji. Kita kenali mereka dulu. Bukan secara dekat tapi secara jauh. From a distance. Perhatikan mereka. Ya, Yesus sudah mengajar kita semua ini. So, mari kita lihat beberapa contoh. Alright, apakah yang benar, apa yang tidak benar. Alright, mari kita perhatikan ajaran benar oleh Raja Yesus. Oke, kita perhatikan. Yesus mengajar, berbahagialah mereka yang miskin di depan Allah. Maksud miskin di sini bukan miskin, tetapi orang yang akan selalu bersandar kepada Tuhan. Selalu berharap kepada Tuhan. Sedar diri tidak mampu dan amat memerlukan Tuhan. Tetapi nabi palsu pula hanya orang yang kaya. Jadi mereka mendorong orang supaya mencari kekayaan duniawi. Hati-hati. Kedua, Yesus mengajar bahwa berbahagialah mereka yang dianiayai. Tadi saya sudah sebut. Alright, saya sudah rujuk tentang penganiayaan. Tetapi apakah nabi palsu ajarkan? Oh, kalau sudah mau ikut Yesus, tidak perlu menderita, jangan khawatir, semuanya baik. Tapi dalam kenyataannya, bukan semua baik. Benar tak? Kita kadang-kadang pun ada cabaran, ada masalah dalam kehidupan, betul tak? Kita ada. Yang seterusnya, Yesus mengajarkan bahwa hukum Allah itu mesti diajar dengan betul. Tadi kita sudah melihat bahwa nabi palsu ini kata, oh tidak perlu lagi ikut semua pengajaran firman Tuhan sudah. Ini yang berlaku di negara-negara barat. Sedihnya sekali. Ya, di Amerika. Murid-murid sekolah Alkitab dipengaruhi oleh pengajar-pengajar mereka yang sudah liberal. Artinya mereka tidak berpegang teguh kepada ajaran firman Tuhan. Sehingga mereka mengatakan Alkitab ini tidak diperlukan lagi. Boleh buang. Dan ini yang berlaku. Ini yang berlaku.
pengajaran yang sesat. Kedua, Yesus mengajar supaya kita menangani nafsu dan amarah kita. Tangani. Tetapi nabi-nabi palsu, oh tak apa. Kalau kamu berdosa, Tuhan tetap mengampuni punya, tak apa. Oh, boleh sembarangan ya? Dengan kata lain. Ya? Kemudian kita lihat seterusnya. Yesus mengajar supaya kita harus mengampuni agar kita diampuni. Tetapi nabi-nabi palsu mengatakan, oh sebelum Yesus mati ya memang perlu mengampuni. Tetapi Yesus sudah mengampuni semua dosa kita. Jadi tidak perlu lagi. Dui. Itulah masalah manusia. Ya. Jangan tamak. Tetapi nabi-nabi palsu kata, minta. Apa yang kau mau? Apa yang kau suka? Nah, itulah kesukaan lagi ya. Betul gak itu? Bila kita minta, Tuhan tidak kabulkan, kamu bilang, Tuhan ada ke tidak? Tidak adil ini Tuhan. Mulai kita meragui Tuhan sudah. Karena pengajaran sesat. Yesus mengajar kita belajar bagaimana menilai, menghakimi. Masih ingat? Ya, pasal 7 ayat 1. Yesus mengajar sebenarnya bukan tidak boleh menghakimi, tetapi boleh menilai supaya kita boleh membedakan apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang benar, apa yang tidak benar. Tetapi pengajar sesat ini, nabi-nabi palsu ini bilang langsung tidak boleh, jangan menghakimi sembarangan, tidak boleh. Artinya dia silap, kamu pun tidak boleh nilai dia, kamu tidak boleh komplain. Itu yang berlaku. Yesus mengajar, mintalah Roh Kudus. Tapi nabi-nabi palsu bilang, minta apa saja kau mau. Astaga. Apakah itu betul? Tidak betul. Ya, jalan menuju kerajaan itu memang sulit, sukar. Yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu mengatakan bahwa Yesus sudah menanggung semua kesulitan manusia. Jadi kamu tak perlu lagi menderita. Kalau kita tidak perlu lagi menderita, tak perlu pikul salib, dengan kata lain. Nah, semua ini kamu buat keputusan apa? Pilih mana yang kamu mau. Oke? So dengan itu saudara-saudari, kita harus ingat bahwa amaran ini supaya kita terus menegakkan kebenaran kerajaan Tuhan. Right? Menjalani gaya hidup kerajaan Tuhan. Kedua, kita menolak semua jenis penipuan, pembohongan ya daripada kerajaan kegelapan. Itu tujuan Yesus. Supaya jangan seperti orang Israel dalam zaman perjanjian lama, sedihnya. Dan sekarang Yesus memberi kita pilihan yang baru. Oleh sebab itu, saudara-saudari, worship team please get ready. Ya, kita ada satu masalah lagi. Ini poin saya terakhir dan kita akan tamat. Poin ini ialah, saya tidak tahu adakah ini kamu pernah jumpa, ya, tetapi Paulus sudah menyatakan hampir 2000 tahun yang lalu. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 hingga 4. Paulus sebenarnya apa yang dia katakan kepada Timotius merupakan satu nubuatan. Ya, dan nubuatannya dia kata akan datang waktunya. Waktu Paulus menuliskan ini kepada Timotius belum, tetapi ada sudah. Bahkan dia katakan akan datang waktunya, ini akan berluasa, akan merebak dengan luar. Dan hari ini kita melihat kenyataan Paulus. Ya, bahwa apa yang dia katakan berlaku. Apa yang berlaku? Orang tidak mau menerima ajaran sehat.
Orang ini akan memaling telinga mereka daripada kebenaran dan lebih suka kepada dongeng. Mereka tidak lagi mau mendengar apa yang betul, apa yang benar. Sebab apa yang betul, apa yang benar kadang-kadang menyakitkan hati. Tidak sedap didengar, jadi mereka tidak mau dengar. Saudara-saudari, soalan saya ialah, bagaimana kamu hari ini? Bagaimana pula kita sama-sama? Adakah kita juga secara langsung ataupun tidak langsung terpengaruh dengan budaya, dengan prinsip-prinsip duniawi, secara tidak langsung mungkin mempengaruhi corak pemikiran kita. Yesus mengatakan kita perlu menghasilkan buah yang baik. Kita perlu menghasilkan buah yang baik. Maka kita perlu minta supaya Tuhan memberikan kita satu keputusan pagi hari ini. Keputusan yang tepat agar kita boleh benar-benar memiliki kehidupan yang Tuhan janjikan. Supaya kita boleh melalui pintu yang sesak itu. Dengan itu saudara-saudari, mintalah Roh Kudus untuk kita menilai, untuk kita menyelidiki, agar kita boleh buat seperti mana Tuhan kehendaki. Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu respon kita sama-sama.